Saudara, pada kesempatan kali ini kami akan bersama Bapak Kepala Departemen Marturia, Bapak Daniel Harahap, mengunjungi Desa Hariapohat, TPS 3R, Reuse, Reduce, dan Recycling. Bagaimana mereka memproses sampah-sampah plastik menjadi minyak solar. Saudara, gagasan ini akan diperuntukkan untuk menyongsong ibadah ekologi pada 22 September se-HKBP, seantero dunia, yang dipusatkan di HKBP Ambarita. Saudara, biarlah tayangan kali ini menginspirasi kita bersama, memotivasi kita bersama supaya peduli kepada alam ini dan peduli membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah menjadi sampah yang amat berguna bagi setiap orang. Biarlah gagasan ini menjadi gagasan diakonia kita ke depan, diakonia ke depan yang menghormati alam, yang setia kepada lingkungan dan meminimalisasi sampah-sampah menjadi sampah yang amat berguna, menjadi eco-engine, menjadi kompos, dan menjadi minyak solar dan bensin. Terima kasih, salam diakonia. Tuhan memberkati. Mari saudaraku, ikuti tayangan kita kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat datang kami sampaikan kepada yang kami hormati, kasihi, sayangi di dalam Kristus, Amang Pareses Duto, Amang Kadin Marturia, dan juga rombongan Resort. Ya. Jadi perkenalkan, saya Ricardo Simanjorang. Kami dari konsorsium Samosir Malakam. Konsorsium ini adalah gabungan dari dua entitas, satu roda hijau, kami bergerak di bidang lingkungan hidup, kedua Aksara Pangan adalah food bank yang berbasis di Medan. Nah, tahun 2023 ada acara diadakan oleh Gojek Tokopedia, namanya Catalyst Change Maker. Mereka rindu untuk 3 daerah KSPN, Toba, Bali, Bajo. Kita mengadakan suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan khususnya sampah. Nah, maka seperti yang kita ketahui, Amang Pendeta, Amang Pareses dan seluruh rombongan, permasalahan sampah ini sudah cukup pelik di Danau Toba. Kunjungan wisata yang membludak khususnya daerah Kenegirian Selatan, Amang Pendeta, karena kita tahu Ekstrata, Sibea, Bukit Tolbung, sampai ke sana. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu sampah. Nah, kami bersyukur dalam prosesnya kami bertemu dengan keluarga kami semua di sini. Ya. Kelompok pengelola desa wisata, Amang. Ini adalah kelompok-kelompok yang dibina oleh Amang Pendeta kami secara kerohaniannya, secara kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka sadar betul bahwa bumi yang diciptakan Tuhan ini, manusia kan dicipta terakhir. Langit dan bumi pertama beserta isinya, lalu kita manusia terakhir. Untuk menikmati. Dan ada pesan dari Tuhan, olah dan rawatlah. Pula jala ramoti, iman kejadian karena. Jadi mereka berbebani kelompok kecil ini, roda-roda kecil ini bersama-sama dari tahun 2017-18 sampai mereka menang anugerah desa wisata juara 2 nasional kategori toilet dan homestay. Kemudian bertemu kami suatu hari di tahun 2003 lalu berbicara tentang sampah. Mereka kemudian katakan siap pulang, karena rupanya kami Simanjorang di sini pula-pula mereka kan begitu. Makanya saya juga semakin sayang sama mereka. Mereka bilang kami memang memikirkan ini, sampah juga di luar dari kontrol kami karena layanan angkut juga sulit masuk karena jarang. Nah, ini masalah, dibuang ke danau, dibakar, sungai, ke ladang gitu kan. Nah, ini kalau Amang lihat sampah yang di sini, ini hanya sampah mungkin 2-3 hari, 60 kilo yang dihasilkan dari seluruh daerah kawasan ini, Amang ya. Ini tadi terbuang begitu saja, dibakar gitu. Sehingga kami ingin agar ada pengolahannya. Lalu kami katakan, Amang, baik, siapnya kita kalau untuk Kristus Amang menderitanya dikatakan betul salib, tetapi pasti diberkatinya. Siap, gitu kan? Yang saya tertarik tidak ada mereka bilang Amang Pendeta, ada udah hepeng nak. Lalu kami berproses, transfer knowledge, kami banyak belajar dari mereka. Akhirnya kami tetapkan 2 kegiatan. Pertama dari Samosir Malakam ini yang didukung oleh Gojek Tokopedia, ada namanya TPS 3R, pengolahan sampah dari Niamak di Hariarapohan dengan Kenegirian Selatan. Lalu ada Sopo Pangan untuk mengolah pangan berlebih, untuk dijadikan nanti itu oleh unggulan di sini dan dapur di sana untuk menyambung sekali. Kira-kira begitu. Lalu berjalan selesai TPS 3R. Inilah fasilitas yang sekarang kita injak ini, Anak. Nantinya layanan ini akan melayani masyarakat Hariarapohan, akan ada layanan akut. Ini semua tongkong sampahnya akan dibagikan ke dusun-dusun, lalu akan kita sosialisasikan untuk dipilah. Nah, setelah dipilah kemudian nanti dibawa ke sini. Nah, lalu kemudian nanti akan diterangkan oleh kelompok kami di sini apa yang akan dilakukan di sini. Nah, jadi silakan, ini Amang Guru Yusuf. Dan kalau untuk di TPS 3R ini sendiri, sesuai dari info dari konsorsium kami,
TPS 3 ini didirikan atas dasar keinginan atau kesadaran kita terhadap lingkungan, bukan untuk mencari namanya rupiah atau cuan, untuk mencari bisnis kita, tapi kesadaran atas dasar sadarnya kita terhadap bahwa lingkungan itu perlu untuk dijaga, karena kita akan melahirkan anak-anak cucu nanti, supaya apa yang dinikmati mereka nanti di kemudian hari itu sama dengan apa yang kita nikmati saat ini. Jadi apa yang akan kita wariskan ke mereka, jangan lagi kita mewariskan sampah. Jadi kami sadar, walaupun mungkin kami ada yang belum menikah, tapi kami sadar suatu saat nanti kami akan menikah, akan punya anak kami nanti akan besar. Ketika kami tidak ada, supaya mereka nanti menikmati apa yang kami nikmati saat ini. Jadi kami di sini menggunakan namanya TPS 3R. TPS 3R ini salah satu sampah yang sampai saat ini belum bisa mungkin dikendalikan oleh manusia, mungkin plastik. Nah, di TPS 3R ini ada 6 macam plastik yang akan kami olah. Nah, dengan cara pengelolaannya kami dengan sistem namanya pirolisis, menggunakan mesin. Nah, mesinnya ada di samping sebelah kanannya Bapak. Nah, untuk sampah jenis plastik yang pertama ini namanya PET. Nah, botol-botol aqua. Kalau ini tidak bisa menghasilkan solar BBM, tapi akan tetap kita proses, akan kita bakar dia, tanpa menghasilkan emisi atau asap. Nah, yang kedua jenisnya ada PP, HDPE. Ini sampah HDPE plastik. Nanti ke depan kalau untuk ke masyarakat, kami hanya melakukan pengangkutan. Nah, jadi masyarakat tidak akan kami anjurkan untuk memilah sampai 7 macam, ya tidak. Hanya memisahkan antara plastik dan organik dan yang lain-lain, contoh logam dan apa. Tapi kalau untuk plastiknya nggak apa-apa digabung, karena kami akan memilah sendiri di sini. Ada 7 macam HDPE ini. Nah, ini juga dapat menghasilkan solar. Walaupun nanti mungkin warnanya nggak sebening dari plastik yang lain, dia agak sedikit coklat kehitaman. Tapi tetap oktan dan apanya sudah sesuai dengan dari Pertamina, boleh digunakan untuk mobil atau mesin. Nah, yang ketiga dia ada divisi. Nah, kalau untuk divisi itu sendiri sama kayak gimbal segala macam ini tidak bisa juga diolah karena dia akan banyak menghasilkan powder atau bubuk. Jadi nanti BBM-nya itu akan bercampur bubuk. Nah, kalau untuk kita gunakan nanti ke mesin itu akan bisa menyebabkan mungkin kerusakan. Makanya ini tidak kita olah berbarengan dengan yang lain. Dia akan diolah tersendiri. Bisa menggunakan pirolisis atau ada juga namanya tungku pembakaran yang tidak akan menghasilkan lagi, tidak akan mengganggu lingkungan lagi. Yang keempat kita ada HDPE, plastik yang biasa memang digunakan oleh masyarakat. Ini dia bisa menghasilkan solar, perbandingannya dia hampir 80-90% dari ini akan jadi solar liquid. Sisanya akan menjadi karbon. Nah, karbonnya ini bisa akan cepat hancur di tanah, jadi tidak menjadi masalah lagi. Nah, yang kelima PP ya. Nah, yang kelima PP ini sendiri kayak mungkin paling banyak, apalagi kalau kita daerah Batak sekarang kan, kalau pesta sampai satu hari pasti menghabiskan banyak botol aqua. Nah, ini penghasil minyak yang paling bagus karena dia bisa menghasilkan 100-125%. Contohnya kita ini olah 1 kilo, dia menghasilkan sampai 1,25 liter BBM. Nah, yang keenam styrofoam. Ini yang paling untuk bensin. Ini hasilnya bensin paling bagus di bensin. Tapi dia mungkin karbonnya agak sedikit lebih banyak daripada yang PP. Tapi dia langsung terus bukan solar lagi, tapi dari bensin. Nah, yang terakhir kita punya namanya powder. Ini dia plastik yang sudah biasanya untuk membungkus makanan, double layer. Nah, bedanya dengan yang HDPE, dia plastiknya lebih halus. Kalau yang ini dia tebal, karena yang biasa digunakan untuk membungkus makanan. Jadi ada 2 layer, ada pisah. Di dalamnya ada plastik di luar, di dalam ada aluminium, terus ada plastik lagi. Nah, kalau untuk dikelola oleh bumi, kalau mungkin langsung kita buang, ini tidak akan hancur sampai mungkin sekitar 350 tahun. Kalau kemarin dari sampai 350 tahun tidak akan hancur. Dan apabila ini tertanam di tanah, ini akan menghambat air untuk meresap ke dalam tanah. Jadi air itu akan cepat habis lagi ke atas. Ujung-ujungnya kita akan kekeringan. Itulah yang makanya kenapa masalah plastik itu menjadi masalah di bumi. Makanya di sini dikeluarkanlah TPS 3R, kami punya program bagaimana mengelola itu. Nah, hasil dari pengelolaan
rumahnya sendiri, itu nanti solarnya digunakan secara komunal. Jadi boleh digunakan kayak, ya, digunakan untuk kayak kelompok tani, terus untuk angkutan anak sekolah gitu. Jadi akan kami bagikan ke mereka dengan sistem mungkin bisa mereka bawa contohnya ke kami 2 kilo plastik, kami ganti dengan 1 juta solar seperti itu. Nah, mungkin ini jenis-jenis yang akan kita lepaskan. Nah, untuk sistem pengelolaan sendiri, biasanya kan kalau dari masyarakat datang sampah itu kan ada dalam keadaan basah, kotor, segala macam gitu kan. Nah, setelah kita pisah nanti kita pilih di sini, akan kita keringkan menggunakan mesin dryer ya. Untuk spin. Ya, untuk pengering. Supaya tidak banyak nanti kandungan air dalam BBM yang kita hasilkan. Nah, untuk menggunakan spinner ini juga kita menggunakan gas yang dihasilkan dari plastik ini tadi. Nah, karena mesin ini menghasilkan tiga macam dari plastik tadi. Nah, itu gas. Jadi yang pertama dia BBM, yang kedua gas, yang ketiga dia karbon. Jadi itulah yang dihasilkan oleh mesin ini. Nah, gas itu akan langsung kita fungsikan untuk menggunakan spinner untuk mengering, dan juga nanti mungkin kemudian hari kita untuk adanya itu mau beroperasi untuk bikin kopi segala macam akan digunakan kompor gas. Bisa. Jadi gasnya ini bukan dari gas ini ya, tapi gas dari plastik tadi. Iya. Ini gas untuk membakar. Karena sistemnya kita ini pemanasan. Sistemnya reaktornya sendiri dia bukan dibakar ya, tapi dipanaskan. Plastik ini dipanaskan sampai ada suhu tertentu, sampai sekitar 300 derajat ke atas. Itu nanti akan bereaksi dihancurkan. 250 derajat, dia akan bisa menghasilkan namanya solar. Jadi plastik nggak ada lagi bahan dimasukkan untuk campur plastik. Nggak ada lagi, hanya plastik saja. Oh iya? Hanya plastik saja. Plastik masukkan ke dalam keadaan kering, dipanasin sampai tinggi, terus ada kondensasi di dalam, nanti dia akan menghasilkan solar, gas, gitu. Oh iya? Dan hasil terakhirnya mungkin yang akan tetap menjadi apa? Ya, namanya karbon. Hasil dari pemanasan itu tadi. Karbon ini kalau sendiri kita buang tuh ke dalam tanah, ini dalam jangka waktu dari 3 hari, ini akan larut menjadi tanah. Ya, jadi ke tanah. Dan nanti, tapi kalau untuk kami sendiri ini akan kami olah untuk menjadi kayak apa ya, oleh-oleh sedikit, masih tangan gitu. Nah, jadi kayak aksesoris buat nanti jadi oleh-oleh buat pengunjung kami. Karena kami kan bisa lihat. Jadi sumber plastiknya dari mana datang? Nah, sumber plastiknya sendiri dari masyarakat. Dari desa Harapohan ini, terus fasilitas umum seperti gereja, sekolah, itu nanti akan kami angkut setiap hari. Dibeli, dijual, Enggak, kita hanya mengambil itu aja. Iya. kalian yang ambil atau diantar? Kami yang ambil. Iya. Kali ini dibagi Iya, langsung kita pecah-pecah aja, kita pilih-pilih. Karena beda plastik, dia beda kandungan BBM-nya, minyak. Jadi nggak ada lagi bahan dimasukkan gitu. Tidak ada, hanya plastik saja. Ini alatnya buatan mana? Buatan sendiri? Indonesia, dari Bali. Oh, dari Bali. Jadi kita hari ini lagi pelatihan seminggu ini langsung dari prinsipnya mesinnya. Ini sama dengan yang di apa itu? Yang di Kuta yang ada pengolahan plastik itu, yang Darul yang bikin ini bukan di Kuta, di Legi apa di mana ya? Sama. Di Bali ada berapa pengolahan ini? Pengolahan Saya pernah sekali lihat tapi bukan bikin solar ya, untuk bikin bahan perabotan malah. ya ada juga yang dari salah RPF ya. Kalau untuk pirolisis ini memang dari gas plastik kita, dan itu di Bali ini di daerah Bali itu cuma ada 2. Di mana? Di daerah Possession itu daerah Uluwatu sana ya. Uluwatu sana sama di atas saya lupa namanya. untuk mengolah jadi solar. Ya, betul. Dalam kerja sama dengan kami. Tapi kalau se-Indonesia udah ada 35 ya? 35. Jadi ini gereja HKBP bulan September akan merayakan Minggu Ekologi di seluruh HKBP.
Nah, pusatnya di Ambarita dan Siotang. Makanya kan saya ke sini jumpai nomor proses. Jadi kita memang tujuannya sama, mau membuat masyarakat menjadikan kebersihan itu menjadi adat, menjadi budaya, menjadi nilai, menjadi bagian dari iman. Nah, itu cocok sekali ketemu dengan kawan-kawan di sini. Jadi kita memang rencananya tanggal 22 September dipusatkan di Ambarita, tapi kami akan lakukan acara juga di Siotang hari Sabtu, di Siotang 1. Ini luar biasa nih, baru tahu. Ini pertama. Karena memang baru ini kita mau belum launching. Maksudnya belum launching pabriknya ini belum. Karena kita masih pelatihan sama orang. Solarnya belum apa ya? Belum. Sudah. Ini solar yang biasa. Jadi solar. Iya. Nanti langsung keluar dari sini. Iya. Sama firma Latam. Nggak bisa, langsung bisa digunakan. HDPE. Warnanya agak sedikit hitam. Kalau kita bakar yang di sana, yang di sini, Tapi dia dengan bensin pertalit apa? Beda. Ini kan solar dia. Solar. Bisa Bensin juga bisa ya? Ada, makanya kayak beda. terangin tadi. Kalau styrofoam dia itu jauh lebih plastik ya. Pertalit dia hasilnya. Ini pengolahannya juga sama ya? Sama. Sama juga saya bungkus pop itu sama gabus itu ya. Ya. Nah terus tadi perbandingannya untuk 1 liter berapa kilo kira-kira? Kalau dia LDPE plastiknya 80 sampai 90%. Enggak, maksudnya 1 kilo ya? Ya, 1 liter ya? Kalau 1 kilo contohnya itu akan mungkin menghasilkan sampai 800 ml. Minimum ya, maksimalnya dia 900 ml. Tapi kalau plastik yang ini dia bisa menghasilkan sampai 1 liter sampai 1 liter 25 ml. 1,25 1 kilo. Iya. Ini sampah 2 kilo HDPE. Ini ialah 2 kilo. Ini untuk solar ya? Ini yang paling bagus untuk solar. Ya, Ini sih yang paling bagus. Ini Ini yang paling bagus. Oh, ini macam-macam ya. Mata aku melihat sama aja gitu. Makanya Ini kita- beda ini. Beda, ini nggak bisa Oh, nggak bisa. menghasilkan minyak. Oh gitu. Kalau kualitas mesin Bang Hakim sampai 40 kilo bisa loh. Per hari berapa? 20 ya. Kalau dia sudah tertata, dia bisa 20 kilo itu dipanaskan sampai sekitar 3 sampai 4 jam. Nanti kalau kita produksi terus setelah 3 sampai 4 jam, itu kemungkinan bisa 2 kali produksi atau 3 kali produksi dalam satu mesin. Itu berarti bisa menghasilkan sekitar 60 liter, 40 sampai 60 liter per hari. Kalau kita full produksi. ini tadi kami melakukan pemanasan 14 kilo sampah dengan keadaan basah. Di start di jam 10 dan kemungkinan stok nanti di jam 4 sore. Dan sekarang kita bisa melihat hasil pembakaran. Tadi kami sudah keluarkan sekitar 9 liter, 11. 11 liter. Nah, sekarang kita juga bisa melihat hasilnya, sisa-sisanya. Langsung bisa deh. Ya, inilah hasil pembakaran Sudah kayak tua anak ini. dalam pemanasan dalam Kayak jangka teko tua waktu ya. jangka waktu 20 menit setelah pengeluaran tadi ya. Jadi mesin produk Bali. Sip, Iya. sorry. Menit. Setelah tadi kita keluarkan sekitar 14 liter. 14 ya? 11. 11 liter. 14 mili. Kalau ininya Oktan. apanya sama, bukan kualitas, apa namanya dengan ini? Iya. Di atas kalau untuk di Pertamina sendiri menjualkan paling tinggi itu Dexlite ya. Iya. Ini kalau untuk Setana sendiri dia sudah masih di atas ya. Makanya kalau kita contohnya kita bakar ini dia hampir sama kayak bensin, tapi dia nggak menyambar. Nah, Oh, bisa gitu. dibakar. Kayak minyak lampu lah, minyak tanah zaman dulu. Hampir seperti itu. Tidak panas. Pemanasannya itu bisa mencapai 300 derajat, Oh, iya? tapi minyak yang dihasilkan itu tidak panas. Ada kitasnya? Ada freezer mungkin. Tapi ada aku punya pertanyaan. Kalau misalnya ini kan, kalau misalnya plastik dibakar, ya kan,
dia akan cair, tapi dia akan mengkristal lagi, kembali ke plastik. Gimana seperti itu? Ini makanya karena kita bukan membakar ya, tapi kita memanaskan. Jadi kita dipecah dia atomnya, dipecahkan dia. Jadi dipecahkan, aslinya plastik ini kan terbuat, kalau infonya itu aslinya kan terbuat dari gas bumi. Iya. Dari minyak bumi ya. 90%. Kalau ini 90% itu asli terbuat dari minyak bumi. Jadi kita pecahkan kembali. Kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi dia. Tapi kalau alam nggak mampu mengembalikannya, Nggak mampu dia mengembalikannya. kecuali 300 tahun gitu. Iya, hitung aja contohnya temperatur 349 derajat. Alam nggak akan bisa menciptakan temperatur sekian banyak gitu kan. Kalau tanah gitu. Kalau dia menciptakan temperatur 340 derajat, berarti kita juga akan meleleh kan gitu. Makanya diciptakan. Manusia menciptakan. Jadi kalau ini udah dipanaskan, sisanya seperti apa nanti? Nah ini dia. Oh ini dia ya? Iya, ini karbonnya. Nah, ini karbon namanya. Kalau seandainya kita jadikan media tanam, itu seminggu itu udah seperti tanah. Udah bisa. Kembali ke tanah. Iya. Jadi akan dari tanah akan kembali ke tanah. Oh, cepat ya. Udah tanah di sini. Kalau nggak pakai ini 300 tahun ya. 350 tahun juga belum 50 tentu. tahun, belum tentu 500 tahun malah orang bilang. Iya, kalau seandainya memang tersimpan, contohnya kita simpan. Kalau seandainya dia pergi ke laut, dimakan oleh ikan, ikannya kita makan, atau malah kan masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi harapan kalian nanti akan seperti apa nih kabupaten ini? Harapan kami untuk saat ini ya, dalam jangka pendeknya aja, harapan kami Sihotang, ya secara khusus ke negeri Sihotang tidak akan lagi ada sampah plastik. Makanya kami menyebutnya TPS 3R, tempat pengelolaan sampah R3. R yang pertama itu selalu reduce. Reduce itu artinya mengecilkan. Jadi penggunaan sampah ini, plastik itu kita perkecil. Jadi kita akan ajarkan nanti masyarakat jangan apa-apa menggunakan plastik. Contohnya hanya belanja iya, kalau boleh pakai kertas atau pegang aja gitu. Kayak aku contohnya beli satu aja harus pakai plastik. Pegang aja gitu. Jadi itu yang mau kita tekankan ke masyarakat. Bukan untuk solarnya yang mau kita tunjukkan ke orang. Ini loh sampah plastik itu menghasilkan solar, bukan. Tapi bagaimana plastik itu tidak ada lagi, kawan. Jadi kita memperkecil kemungkinan plastik itu ada tersebar kemana-mana. Jadi kita nggak mau kan Danau Toba yang kita dulu waktu saya kecil, saya masih ingat waktu saya kecil Danau Toba bisa langsung kita minum. Sekarang Danau Toba itu udah nggak bisa lagi langsung diminum karena banyaknya sampah udah terkontaminasi. Jadi itulah yang mau pemikiran awal kita kenapa sampai ada TPS 3R. Itulah pemikiran awal kita. Kita mau. Itu sudah berapa kilo plastik hari ini tidak terbuang ke Ini aja yang kita olah ada 14 kilo, sama yang ada ini sudah berapa kilo, contoh kita katakan 60 kilo lah kemarin sampai kita terkumpul. Berarti itu sudah tersebar kemana-mana, sudah terkumpul di sini dan sudah terolah menjadi minyak. Paling banyak ini semua sampah yang akan kelihatan. Berarti untuk awalnya Sihotang dulu ya, baru nanti akan menyebar ke beberapa daerah. Iya. biar mereka nanti jadi roda-roda kecil yang menggerakkan roda yang lain. Kita akan bisa kita coba ya. Ini kesempatan, jadi kami merasa ya kita dipertemukan oleh Tuhan berarti. Karena saya tuh datang ke sini dalam rangka itu untuk Minggu Ekologi, perayaan Minggu Ekologi di seluruh HKBP, seluruh Indonesia, tapi pusatnya di Samosir, di Sihotang dan Barita. Cuma salah satu target kita bersih, zero sampah plastik, dimulai dari gereja. Pokoknya sampah plastik gereja kita. Bapak saya penjahat pertama tadi bertobat. Tapi dia bertobat. Orangnya Si Manjora. Orangnya. Dia penjahat, tapi dia yang bilang itu. Tapi dia bertobat berkat anugerah Tuhan. Dan kami juga nanti akan menyebarkan tong sampah ke gereja-gereja. Gereja-gereja di seluruh negeri Sihotang ini akan kita sebarkan tong sampah. Jadi langsung dipilah. Kita mau edukasi masyarakat, pilah. Kalau untuk ke masyarakat sendiri kan kalau untuk sampai kita pilah plastik dan segala macam, Pokoknya pilah organik sama. iya, plastik sama dan lain-lain. Oke. Nah, walaupun nanti tetap kita angkut semua tentunya, tapi di sini kan sudah lebih gampang kita. Contohnya kalau organik ke belakang juga nanti kita akan membangun contohnya untuk peternakan ayam dan juga magot.
Iya. Ya, kita hanya pengelolaan plastik. Karena bang, ya aman. Di Toba memang ada seperti ini. Mereka juga minta semuanya untuk jenis sampah. Tapi mereka pilih juga jadi kompos organik. Jadi Ya, kita pilih semua di sini juga kita minta. ini juga seperti itu. Iya. Makanya sampah-sampah menyeluruh juga. Semuanya, tapi hanya Ini contohnya sampah. terpisah lah, karena kita bagi 2 tong sampah. Ini plastik, ini dan lain-lain. Dan lain-lain ini semua di dalam. Mau itu kardus, apa segala macam. Nah, nanti di sini pengelolanya seperti saya bilang tadi, organik akan kita bangunkan Oh, magot. di sini. Iya, magot di belakang. Kalau magot itu kan Magot, ya? harus bangunan besar dia. Ini Pak. Nanti akan ada yang ya di Toba memang engine. Mereka bisa menjadi engine itu. Iya, organik katanya sih. Kalau untuk plastik sendiri, karena seperti kayak kita katakan, kalau untuk pengelolaan plastik ini sebenarnya kan cost produksi itu mahal. Kalau untuk ini kan sebenarnya mahal. Jadi nggak semua orang mau merelakan contohnya tenaga atau pemikirannya untuk hal yang tidak menghasilkan rupiah. Jadi nggak mau gitu. Berapa kira-kira untungnya kalau kita mengelola plastik? Pasti gitu kan. Pertanyaan pertama seorang pebisnis kan. Berapa? Sekian. Ini nggak ada untungnya, kita malah minus contohnya. Nggak mau kan, orang nggak mau. Bukan karena susahnya sebenarnya. Kayak ini aja, ferolisis katanya sudah dimulai dari tahun 1800-an. Kenapa baru sekarang ada contohnya di sebelah? Karena kan nggak semua orang mau, nggak semua orang peduli tentang itu. Ya, nah, kalau nggak untungnya buat apa dikerjain? Kan masih banyak orang berpikir seperti itu. Jadi menambahkan data, Iya. nanti bahan bakar ini tidak boleh dijual, karena yang boleh menjual kan hanya mereka yang memiliki izin seperti Pertamina, Shell. Nah, maka nanti untuk komunitas lainnya, Mang. Jadi komunitas ini pun nanti kita dorong mereka untuk memiliki tanggung jawab. Misalnya kalau kelompok tani bawa sampah plastik 5 kilo atau 3 kilo, tukar bahan bakar untuk jet hormon gitu. Ya. Sementara kosnya udah 400.000, belum lagi gasnya, belum lagi listriknya. Jadi sebenarnya memang tidak dari sini diharapkan, tetapi kita harapkan sampahnya dikelola aman. Lalu masyarakat pun mulai sadar aman seperti tadi mandat budaya yang Tuhan berikan, kelola dan rawatlah. Yaitu setelah mandat Injil, maka bumi yang ada ini dapat kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mereka ini di sini swadaya, tidak berpikir saya dari pengna, walaupun nanti kita berharap dalam kegiatan ini mereka ciptakan, kan mereka pengelola desa wisata, Mang, wisata edukasi, maka nanti berdiri tiket ya, karena nanti sumber mereka untuk bisa Menutupi. untuk operasional di tempat ini, Amang Pendeta. Jadi ini tidak dijual, bahkan kalau misalnya mereka tergoda katanya misalnya mau jual ke atas untuk pabrik, nah ditangkap nanti, tapi enggak ya. Mereka bilang tidak, ini memang nanti untuk komunitas, untuk kapal, untuk mobil pengangkut anak sekolah ya, Amang Buria, nanti kami diskusikan lah peruntukannya. Kalau untuk mendidik masyarakat nanti proses. Apalagi yang HKBP beliau. Nanti udah bisa didinaskan di situ lah. Pendeta itu lagi itu. Cintua juga begitu lah. Masih juga kan? Jadi kalau masih Manjorong tinggal di Jadi setelah menikah saya jadi menetap di Medan, Amang. Oh, Medan. Di Samosir, Amang Pendeta. sekarang di Iya, Medan ya. di Medan. Pejabat bupati pertama sekali di Iya. Samosir yang membuka kabupaten ini. Ya, mantap ya, sukses ya. Ya, Tuhan terima kasih. berkati kalian ya, rasanya. Yang paling Kami penting undang stamina. Kami nggak bawa apa-apa, nanti kami undang makan. Mari hati Amang Pendeta. Mari hati. Terima kasih Amang Pendeta. Doakan kami Amang Pendeta. Ya. Kiranya Amang boleh di sini kita berdoa untuk Oke. memberkati kegiatan yang ada di sini dan seterusnya, Amang. Ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk semua anugerah Allah kepada kami. Secara khusus untuk bumi Samosir, Danau Toba yang kau anugerahkan pada kami. Terima kasih untuk pemberianmu itu. Hari ini kami bersyukur kami bertemu dengan teman-teman kami di sini yang mau ambil bagian dalam pekerjaan memulihkan kembali ciptaan Tuhan, keutuhan ciptaan, dengan mengolah sampah plastik yang sudah mengancam kehidupan kami dan hampir tidak bisa kami kendalikan lagi. Tuhan, kami minta satu hal, berkatilah tempat ini, berkatilah
pengabdian pekerjaan kawan-kawan kami di sini. Kami rindu seluruh Samosir, seluruh Tanah Bata, seluruh Danau Toba kembali bersih. Seperti waktu kami kecil, seperti waktu dialami oleh ayah, oleh leluhur kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah sumbangsih dari kawan-kawan kami di sini. Berkati juga gereja-gerejamu di sini. Berkati pemerintah, berkati masyarakat. Supaya kami bergandengan tangan Tuhan, membebaskan bumi Samosir ini dari sampah plastik. Tuhan, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan. Berkati kehidupan kawan-kawan kami di sini, berkati perekonomian mereka, berkati keluarga mereka, berkati Tuhan semua usaha kami. Semuanya kami naikkan hanya dalam nama Kristus Putra-Mu yang telah mati juga untuk menebus tanah Samosir, untuk menebus danau ini, menebus kami semua, dan telah bangkit membawa hidup baru bagi kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sukses ya. Aku mau semangat. Semangat ya. Kami berdiri di belakang saja. Oke. Kamu do informasi waktu si Barka? Bisa, semua orang tahu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nanti mau disebar, baru pertanyaannya.